Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Hapni Laila Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan hidup dan kesehatan. Tak lupa, sholawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya, Dinda Sari Brustepu dengan NIM 4201151010 dari kelas Pendidikan IPA 2020A ingin menyampaikan ceramah Islam yang berjudul Stop Aborsi. Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Ilmu kedokteran pada pokoknya membedakan aborsi ke dalam dua macam, yaitu aborsi spontan seperti berpenyakit atau kecelakaan. Yang kedua, aborsi yang disengaja. Aborsi yang disengaja dibagi lagi menjadi dua, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis dan aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk menyediakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Di Indonesia umumnya masih marak terjadi aborsi tanpa dasar indikasi medis, seperti aborsi karena hamil di luar nikah. Banyaknya manusia yang melakukan perbuatan zina sehingga menghasilkan janin, dan calon orang tua itu tidak bertanggung jawab sehingga memilih aborsi sebagai jalan keluarnya. Astaghfirullahaladzim. Uraian Al-Quran tentang aborsi terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas. Dalam hal tertentu atau darurat, maka aborsi diperbolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih memungkinkan untuk si ibu dan janinnya. Selain haram hukumnya, aborsi juga berbahaya bagi kesehatan, di antaranya pendarahan, infeksi, kerusakan pada rahim, masalah psikologi, dan resiko gangguan kesuburan. Aborsi sudah sedemikian banyak terjadi di sekeliling kita. Apakah itu sepengetahuan kita ataupun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu mendengar cerita orang-orang di sekitar kita tanpa dapat berbuat sesuatu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini tidak dapat dibiarkan dan secara terbuka dibicarakan di mata publik. Sebagai seorang muslim, merupakan tanggung jawab yang berat yang harus diemban. Tugas yang berat adalah memberikan penjelasan tentang hukum aborsi dan dampak negatifnya bagi remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswi, karyawan-karyawati, dan lain-lain. Sehari-hari dapat terlihat dengan mata kepala kehidupan yang serba bebas. Oleh karenanya, fatwa MUI tentang keharaman dan kebolehan aborsi dalam berbagai kondisi haruslah didukung, karena sangat sejalan dengan ruh syariat Islam. Akhirnya, sangatlah tepat apabila masalah aborsi ini dijadikan sebagai salah satu bagian kerangka program utama di berbagai lingkungan, lembaga, atau institusi
yang relevan untuk menanganinya. Karena selain unsur keharamannya sudah sangat jelas, juga tidak dapat dipisahkan dari unsur tindak kriminal. Mari jauhi zina dan jangan pernah lakukan aborsi bila bukan dasar indikasi medis. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat perilaku dan perkataan saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.